Apakah penerima KIP kuliah boleh sambil bekerja? Sebelum kita memberikan jawaban yang serba pasti, harusnya teman-teman sudah mendapatkan pembekalan dari masing-masing kampus berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Biasanya ada penjelasan berkaitan dengan kewajiban sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah, misalnya IPK minimal harus 3, atau mungkin di beberapa PTS IPK minimalnya bisa 3,5 atau lebih. Kemudian mungkin ada aturan lain-lain, misalnya harus ikut PKM, harus minimal ikut organisasi dan lain sebagainya. Itu adalah aturan yang bagian dari ketentuan otonom kampus untuk kemudian menjadi perjanjian mengikat kepada seluruh mahasiswa KIP kuliah di kampus tersebut. Contoh lainnya misalnya ada larangan selama menerima KIP kuliah tidak boleh menikah. Karena kalau statusnya menikah, kalau perempuan maka tanggung jawabnya udah di tangan suaminya. Nggak perlu minta beasiswa, minta pembiayaan dari suaminya aja. Kalau anak cowok, kalau udah nikah berarti sudah berani bertanggung jawab, sudah berani menafkahi anak orang. Secara otomatis dia harusnya mampu menafkahi dirinya sendiri untuk kebutuhan kuliah, tidak perlu minta ke negara. Lalu kemudian ada juga kampus yang tidak memperbolehkan mahasiswanya bekerja. Yang jelas, karena beasiswa KIP kuliah ini sudah menanggung seluruh biaya pendidikan full ya teman-teman, termasuk dikasih subsidi bantuan biaya hidup, maka sudah sangat wajar ketika KIP kuliah melarang mahasiswa untuk bekerja full time. Kalau yang secara resmi dilarang adalah teman-teman bekerja full time. Makanya KIP kuliah hanya ada di kelas reguler, tidak ada di kelas karyawan. Yang menjadi perdebatan adalah ada kampus-kampus yang kemudian melarang termasuk kerja part-time. Misalnya ojek online gitu dilarang. Kemudian misalnya ada sambilan ngelesi, MC dan lain-lain itu dilarang. Kalau sampai mengatur larangan terkait dengan kerja part-time, sebenarnya itu bukan aturan yang secara resmi definitif berlaku di seluruh kampus. Makanya silahkan dipahami, dicermati ketika kampus memberikan sosialisasi berkaitan dengan kewajiban dan larangan sebagai penerima KIP kuliah, silahkan perjelas berkaitan dengan kalau ada larangan bekerja itu bekerja yang seperti apa. Tentu harusnya teman-teman KIP kuliah tidak dibatasi ya, ruang geraknya terlalu sempit. Kalau kerja part-time dan itu tidak mengganggu perkuliahan, kuliahnya tetap jalan lancar gitu ya, kemudian prestasinya juga sudah sesuai ketentuan, harusnya kerja-kerja part-time juga diperbolehkan. Part-time itu memang banyak, kadang part-time malam hari gitu ya, sampai larut pagi, dan itu kalau berpotensi mengganggu perkuliahan di pagi hari sehingga menyebabkan tidak fokus, ngantuk di kelas, tidur di kelas, atau tugas-tugasnya kedodoran dan lain sebagainya. Kalau kerja yang semacam itu bolehlah kemudian diatur. Tapi kalau cuman ngelesi sore misalnya part-time privat gitu ya, cuman beberapa jam saja dan itu tidak mengganggu perkuliahan secara umum, harusnya itu tidak perlu dibatasi oleh kampus. Kesimpulannya apa? Dikembalikan ya ke masing-masing kebijakan kampus, karena yang punya domain mencabut status KIP kuliah kalian ternyata adalah kampus kalian. Kalau kampus tidak setuju dengan aktivitas yang kalian lakukan dan dianggap itu adalah tindakan yang melawan atau melanggar kontrak perkuliahan, kontrak KIP kuliah, maka status KIP kuliah kalian ya bisa terancam. Jadi patuhi aturan yang ada di kampus, tetapi sifat dan watak dasar mahasiswa itu adalah kritis. Kebijakan-kebijakan yang terlalu mengekang dan itu bisa diperdebatkan, tentu bisa dikomunikasikan untuk kemudian direview ulang apakah kebijakan itu ideal atau tidak untuk kemudian diterapkan, terutama terkait dengan pembatasan
untuk mahasiswa KIP kuliah yang mau kerja part time.